Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami UBS. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau cek suhu domba. Nah, jadi suhu domba ini sedang sakit. Dan kita juga bakal kasih lihat cara penanganan domba yang sakit itu seperti apa, serta cara menyuntik domba yang baik dan benar itu seperti apa juga ya. Sebelum lanjut ke inti dari video ini, alangkah baiknya jika yang belum subscribe di subscribe dulu ya, dan jangan lupa dinyalakan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi ketika kita rilis video terbaru. Jika video ini bermanfaat, boleh di share sama kerabat yang sedang merintis usaha ternak domba ini ya. Nah, oke, baik, kita langsung aja ke pembahasannya. Sebelumnya kita ambil dulu peralatannya yang bakal kita gunakan pada kesempatan kali ini. Jadi ini dia alatnya. Nama alat tersebut adalah termometer. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur suhu hewan adalah termometer hewan. Termometer hewan memiliki fungsi untuk mengatur suhu tubuh hewan ya, sehingga dapat membantu memahami kondisi kesehatan hewan secara tepat waktu. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu domba adalah termometer rektal. Jadi si termometer ini yang paling akurat dan mudah didapatkan untuk mengukur suhu hewan. Nah, jadi begini cara mengukurnya. Bisa disaksikan ya. Dia sebenarnya yang taina. Ya, biar ketahuan ceknya suhunya. Baik teman-teman, untuk mendapatkan suhu rektal yang akurat, ujung termometer harus dipegang langsung pada dinding rektal domba ya. Jika tidak, hasil yang didapatkan mungkin salah atau malah mengukur suhu fases. Jadi bagi yang belum tahu rektal itu apa, nah rektal atau rektum adalah bagian dari saluran pencernaan yang berada di atas anus dan berfungsi sebagai tempat penampungan fases sebelum dikeluarkan dari tubuh ya teman-teman. Nah, si rektum ini memiliki panjang sekitar 12 sampai 15 cm yang menghubungkan antara usus besar dengan anus. Terus, selain termometer rektal, ada juga termometer telinga untuk hewan peliharaan kita ya teman-teman. Tetapi hasilnya tidak akan akurat jika tidak digunakan oleh orang yang berpengalaman. Selain termometer, peternak juga dapat menggunakan sensor untuk memantau kondisi dan kesehatan hewan ternak kita ya secara real time. Nah, beberapa jenis sensor yang dapat digunakan untuk memantau hewan ternak kita ada beberapa ya. Yang pertama, sensor suhu, terus sensor gerakan, sensor kelembapan, sensor gas, sensor pengenalan suara, sensor nutrisi, dan yang terakhir adalah sensor pendeteksi posisi ya teman-teman. Nah, cara penggunaan termometer ini sendiri cukup simpel ya teman-teman. Tinggal kita masukkan aja ke lubang anusnya dan tunggu beberapa saat sampai si termometer ini mengeluarkan suara atau sampai berbunyi seperti alarm. Nah, untuk penanganan selanjutnya, di sini kita bakal menyuntik domba tersebut ya teman-teman. Nah, untuk step pertama kita di sini menyuntikkan antibiotik ya. Jadi antibiotik ini adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Ada beberapa jenis antibiotik juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, jadi tujuan pemberian antibiotik ini yaitu untuk melawan infeksi bakteri tertentu yang umum terjadi pada hewan ternak kita ya teman-teman, dan dapat menyebabkan penurunan kesehatan serta kesejahteraan hewan secara signifikan atau bahkan kematian. Namun, untuk membatasi munculnya bakteri yang resistan, penggunaan antibiotik juga harus diatur oleh kedokteran hewan ya teman-teman, atau sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter hewan tersebut. Jadi kita tuh kasih antibiotik tersebut jangan berlebihan atau jangan asal-asalan. Di sini kita juga harus ada resepnya, ada takarannya. Jadi jangan asal-asalan gitu ya intinya.
biar mengurangi resiko juga gitu. Pangkas. Tarik kayak ganteng. Kudu sabar ya tanah. 3 mili. Dosis nak 3 mili. 3 mili. Udah mau pertanyaan gitu saya tak. Jadi untuk dosis ini berapa ya? Kan tadi nanya. Eta mah pakai bahasa Sunda anjing. Oh, tahu. Pakai bahasa Pluto. Ngalah peuting ngalah naon eta? Cau. Eta cau. Kayak kejelasan anak ya, Bi. Ikan makan lila lama ininya kilat gitu. Kilad. Kayak sahanya. Mau cau deh. Tinggal orang deh. Ih, jero ame teh. Oh, bapak nasi iya. Oh. Korlap. Nah, mari kita langsung ini aja ya, suntik aja ya si dombanya. Jadi untuk penyuntikannya yang pertama di paha sebelah kanan dulu. Di posisi penyuntikannya dia tuh ada di paha bagian belakang ya. Dan bisa disaksikan sendiri untuk proses penyuntikannya ya. Jadi si domba ini kenapa harus disuntik, kenapa harus diukur suhunya juga pakai termometer. Nah, jadi si domba ini tuh dia tidak bisa berdiri ya. Jadi dibantu berdiri terus dapat beberapa detik dia langsung tumbang lagi. Makanya kita tuh kasih perawatan dulu biar kuat buat berdiri lagi. Untuk perkembangannya nanti kita bakal update terus ya setiap hari. Terus kita lihat juga bagaimana kondisinya, apakah ada perubahan atau tidak. Jadi dipantau terus channel kami, disupport terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar juga ya teman-teman. Nah, untuk step yang kedua kita mau kasih vitaminnya dengan cara disuntikan juga. Nah, jadi sekarang proses ini dulu ya, kita takar dosisnya. Nah, untuk penyuntikan yang kedua dia kebalikan dari yang pertama. Nah, yang pertama kan dia ada di paha sebelah kanan, sekarang ada di sebelah kiri ya. Bisa disaksikan langsung sama teman-teman semua. Oke teman-teman, untuk selanjutnya alangkah baiknya ketika habis disuntik gitu, si domba itu dikasih pijatan ringan ya seperti ini. Nah, biar apa? Jadi biar merepresikan gitu, merelaksasikan gitu. Jadi si bekas suntikannya nggak terlalu sakit gitu. Sama seperti halnya kayak kita juga manusia. Kan kita juga kalau misalnya disuntik pasti agak sedikit merasa pegal gitu ya. Nah, jadi itu gunanya gitu. Nah, mungkin untuk pertemuan kita sampai di sini dulu aja ya teman-teman ya. Karena durasi juga udah lumayan panjang, jadi dipantau terus untuk video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.